Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zil Fajri, NIM 0522020413. Di sini saya akan mempresentasikan satu PowerPoint yang dari mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Nah, PPT yang saya akan presentasikan itu yang berjudul menganalisis model OVO paylater syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Baik, langsung saja pengantar. Fenomena paylater dan relevansinya dengan ekonomi syariah. Fenomena paylater telah merambah pasar keuangan digital, menawarkan kemudahan pembayaran tunda bagi konsumen. Di tengah pesatnya perkembangan ini, muncul kebutuhan untuk mengkaji kesesuaian model paylater, khususnya OVO paylater syariah, dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Yang pertama itu tren pembayaran digital, peningkatan signifikan penggunaan dompet digital, layanan keuangan berbasis teknologi. Yang kedua, popularitas paylater. Konsumen mencari opsi pembayaran yang fleksibel dan mudah diakses. Yang ketiga, kebutuhan syariah. Permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Adapun mekanisme OVO paylater yaitu fitur, cara kerja, dan pihak terlibat. Fitur utama itu limit pembayaran instan. Yang kedua, pembayaran tunda bunga periode tertentu. Yang ketiga, integrasi dengan ekosistem OVO. Yang keempat, pilihan tenor pembayaran. Adapun pihak terlibat itu yang pertama pengguna OVO, yang kedua penyedia OVO paylater, yang ketiga itu mitra merchant. Selanjutnya, tinjauan konsep hukum ekonomi syariah terkait memahami konsep-konsep dasar ini krusial dalam menganalisis keuangan OVO paylater syariah, yaitu murabaha atau jual beli. Prinsip jual beli barang dengan harga yang disepakati terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan yang diketahui kedua belah pihak. Adapun ijarah atau sewa, akad sewa menyewa suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa. Selanjutnya itu qard atau pinjam tanpa imbalan, pemberian pinjaman uang atau barang yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan. Selanjutnya itu riba atau bunga, setiap tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam atau tukar menukar barang ribawi yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya itu analisis kritis OVO paylater syariah, kesesuaian dengan prinsip syariah. Kesesuaian OVO paylater syariah dengan prinsip Islam memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap akad dan operasionalnya. Yang pertama itu akad transaksi, apakah menggunakan akad murabaha, ijarah, atau qard. Setiap akad memiliki implikasi hukum yang berbeda. Penentuan keuntungan atau margin. Apakah margin keuntungan ditetapkan secara transparan dan sesuai prinsip syariah, bukan berbentuk bunga atau riba. Adapun biaya dan denda. Bagaimana OVO paylater syariah mengatur biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan denda? Apakah dengan fatwa DSN atau MUI? Selanjutnya itu ada potensi tantangan dan rekomendasi perbaikan. Meskipun ada upaya untuk bersyariah, beberapa tantangan mungkin muncul. Yang pertama itu tantangan seperti kompleksitas akad, memastikan pemahaman dan implementasi akad syariah yang benar. Yang kedua itu persepsi publik, edukasi yang jelas agar tidak disalahpahami sebagai paylater konvensional. Yang ketiga, penguasaan dan fatwa, kepatuhan keberlanjutan terhadap standar syariah yang berlaku. Adapun rekomendasi perbaikannya itu yang pertama transparansi akad, lebih merinci jenis akad dan skema pembiayaan kepada pengguna. Yang kedua, edukasi pengguna, kampanye edukasi tentang perbedaan paylater syariah dan konvensional. Yang ketiga, sertifikasi syariah,
memastikan dan memperbaharui sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Kesimpulan dan implikasi hukum ekonomi syariah. OVO Paylater Syariah memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang asalkan implementasinya secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsipnya itu yang pertama potensi positif, mendorong inklusi keuangan syariah dan memberikan alternatif halal. Yang kedua, pentingnya kepatuhan. Setiap aspek harus sejalan dengan hukum syariah untuk menghindari riba dan gharar. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. Inovasi harus terus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS.